Jadinya ini saya dapat dokumen dari pabrik guys ya. Jadinya ini dia merupakan dokumen PIT 11 guys. Oke, untuk konten kali ini kita akan ngebahas apa itu PIT 11 ya guys ya. Oke, check it out guys. Jadi untuk konten kali ini mungkin akan menjadi panjang lebar ya guys ya. Jadinya ya bisa didengar dengan seksama aja. Sama ini juga saya isiin teksnya juga. Untuk yang tadi itu namanya PIT ya guys ya. Itu surat laporan pajak tahunan Polandia. Di Polandia, di dokumen pasti tertulis gaji bruto atau gaji kotor. Gaji bruto itu selanjutnya dipotong untuk pajak dan asuransi sosial atau ZUS. Untuk pajak, setiap awal tahun selalu dikabarkan perhitungan pajak. Perhitungan dilakukan dengan cara menyerahkan surat perhitungan pajak dari perusahaan yang dinamakan PIT 11. Di PIT 11 tercantum jumlah pendapatan kita dalam satu tahun yang masuk ke dalam perhitungan pajak dan jumlah setoran pajak yang kita setor dalam satu tahun dari potongan gaji kita. Dokumen PIT 11 diterbitkan oleh perusahaan kepada para karyawannya dan wajib diserahkan ke karyawan. PIT 11 itu beserta dokumen lain selanjutnya dilaporkan dan diserahkan ke Dinas Pendapatan yang nanti untuk diaudit atau dihitung kembali. Setelah diaudit, dokumen PIT 11 beserta dokumen pendukung lainnya, kantor pajak mengeluarkan dokumen berupa PIT 37. Dokumen PIT 37 nanti isi informasinya kurang lebih berupa berapa jumlah pajak yang telah kita setor dari potongan gaji bruto atau gaji kotor kita dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar hasil dari perhitungan audit. Nanti, kalau jumlah perhitungan audit ternyata lebih kecil daripada jumlah pajak yang kita setor dari potongan gaji kita, maka akan dikembalikan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi dalam bentuk pengembalian pajak atau tax return. Tapi kalau hasil audit ternyata kita harus membayar lebih besar dari jumlah yang kita store, maka kita harus membayarkan kekurangannya. Untuk pajak pendapatan dari karyawan biasanya hal yang seperti ini sangat jarang terjadi. Warga negara yang bukan orang Polandia yang bekerja di Polandia harus mulai membayar pajak. Warga negara yang bukan Polandia yang bekerja di Polandia itu sama di mata hukum. Wajib pajak adalah membayar semua pajak pendapatan di Polandia, termasuk pendapatan yang diperoleh oleh orang yang bukan Polandia asli. Orang yang bukan Polandia asli itu membayar pajak pendapatan hanya atas pendapatan yang diperoleh di Polandia. Seorang wajib pajak adalah orang Polandia pribumi berada di pusat kepentingan ekonomi. Misalnya, dia memiliki sumber pendapatan permanen atau memiliki bisnis di Polandia.
atau kepentingan pribadi dalam kurung anak, istri, rumah yang tinggal di Polandia selama lebih dari 183 hari dalam setahun. Periode ini tidak harus berkelanjutan. Warga pendatang atau bekerja di Polandia dengan status penduduk pajak kewajiban untuk membayar pajak penghasilan pribadi dalam kondisi yang sama seperti warga negara Polandia. Dia menyumbang di Polandia juga untuk pendapatan dari orang luar Polandia. Dia harus menyerahkan laporan pajak tahunan ke kantor pajak sesuai dengan tempat tinggalnya. Warga negara yang bukan penduduk asli Polandia, perhitungan pajak di Polandia hanya untuk pendapatan yang diperoleh di negara tersebut. Sebelum Anda mulai bekerja, ada baiknya Anda menanyakan kepada majikan Anda bagaimana dia akan menyelesaikan pajak tahunan dan apakah dia akan memperhitungkan Anda sebagai penduduk pajak Polandia atau tidak. Banyak perusahaan yang perlu menyerahkan sertifikat status pendudukan pajak. Bagaimana cara menyelesaikan PIT dan kapan harus mengirim formulir pajak? Setiap orang yang bekerja di Polandia, terlepas dari jenis kontrak dan jumlah pendapatan, diharuskan membayar pajak pendapatan pribadi setahun sekali. Anda selalu menyelesaikan tahun pajak yang lalu, yaitu pada tahun 2020 kami akan menyelesaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2019. Ini berlaku untuk warga negara yang ada di Polandia atau bukan warga asli Polandia. Dalam banyak kasus, dokumen yang diperlukan untuk penyelesaian adalah formulir PIT 11 yang disediakan oleh pemberi kerja. Ini adalah konfirmasi pajak yang dibayar oleh perusahaan yang mempekerjakan. Majikan secara hukum diwajibkan untuk mengirim dokumen tersebut ke majikan pada akhir Februari. Bahkan, jika Anda telah bekerja selama 1 hari dalam setahun, Anda harus mendapatkan PIT 11 yang dikirimkan kepada Anda. Dokumen tersebut dapat dikirim secara elektronik atau di atas kertas. Ingat, setiap perubahan harus menerbitkan PIT 11 dan mengirimkannya kepada Anda. Jika Anda bekerja di 4 tempat kerja yang berbeda, Anda akan mendapatkan 4 dokumen terpisah. Berdasarkan PIT 11, pemberian kerja kemudian mengisi formulir pajak tahunannya dan mengirimkannya ke kantor pajak melalui pos secara elektronik atau menyerahkannya secara langsung. Perangkat lunak online gratis dapat sangat membantu dalam pengisian formulir PIT. Anda juga dapat mencoba bantuan firma akuntan swasta atau menggunakan brosur yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Formulir pajak tahunan dapat dikirim ke kantor pajak melalui pos, secara elektronik atau diserahkan langsung. Mengirim formulir PIT melalui internet jauh lebih cepat, tidak perlu antri di kantor pajak atau kantor pos, dan lebih nyaman. Anda dapat mengirim formulir dengan 1 klik tanpa keluar rumah. Jika Anda mengirim formulir Anda secara elektronik, kantor pajak harus mengirim potongan pajak Anda dalam waktu 45 hari sejak pengirimannya. 3 bulan jika Anda mengirimkan secara non-elektronik. Ya, sekian dulu penjelasan saya mengenai PIT 11 atau pajak yang kami lakukan di Polandia ini, PMI di Polandia. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai perihal pajak di Polandia. Kurang lebihnya mungkin kalian bisa langsung kunjungi websitenya langsung seperti itu. Dan
ya semoga bermanfaat. Mungkin bagi yang suka dengan channel saya yakin teman-teman kalian juga akan menyukainya. Saya minta tolong di share kayak seperti itu, biar informasi ini juga bermanfaat buat yang lain ya. Terima kasih guys, jangan lupa untuk menonton video-video yang lain. Ciao ciao.